Saya sudah lakukan coaching pada anggota tim saya, mentoring juga kayaknya udah deh. Saya udah kasih feedback, saya udah ya delegasi pekerjaan dengan harusnya sih logikanya cukup efektif ya. Saya pakai why what how kok gitu. Cuman kenapa ya anggota tim saya tuh nggak langsung berubah perilakunya gitu, atau paling tidak nggak signifikan lah perubahannya gitu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini menghantui pikiran teman-teman semua, maka kita akan bahas di video kali ini penyebabnya apa, kenapa coaching, mentoring dan sebagainya nggak jalan. Mungkin masalahnya bukan pada metodenya, tapi pada satu kata yang disebutkan di awal tadi, yaitu kata sudah. Maksudnya gimana? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita mau lanjutin ya serial leadership kita. Kali ini kita bahas ya, specifically kita akan diskusi soal feedback. Tetapi kita mau tarik mundur dulu ya ke isu-isu yang sempat kita sebutkan tadi di depan, yaitu kenapa saya udah coaching, saya udah mentoring, ya kan? Kenapa saya udah delegasikan pekerjaan, kasih tugas, kasih instruksi dengan why what how, kok perilaku tim saya tidak sesemangat itu, tidak seantusias itu, kemudian tidak juga segera berubah ya, atau nggak signifikan lah perubahan perilakunya, masih aja perlu saya monitor ketat, saya pecut-pecut tanda kutip ya. Nah, kenapa kok tadi saya sebutkan bahwa kemungkinan penyebabnya bukan pada metodenya. Barangkali anggaplah metodenya benar, atau cara melakukan coachingnya benar. Barangkali ada kata yang sebenarnya mengandung ya makna di baliknya yang sangat yang sangat krusial untuk kita bedah. Nah, kata tersebut adalah kata sudah. Nah, kalau kita bedah lebih lanjut ya, sebenarnya kata sudah ini mengindikasikan bahwa sesuatu itu sudah dilakukan atau terjadinya di masa lalu. Jadi ada kesan di kata itu bahwa sesuatu yang sudah tadi itu bukan sesuatu yang sedang, dan juga bukan sesuatu yang akan ya, dia sudah berlalu dan tidak sedang berlangsung, dan karenanya mungkin juga tidak berlangsung lagi. Nah, pada saat saya mengatakan saya sudah coaching, berarti perilaku atau tindakan coaching itu adanya di masa lalu. Apakah sekarang saya masih melakukannya, saya masih merencanakannya? Sepertinya tidak. Apalagi di masa depan, lawang saya sudah lakukan kemarin aja kayaknya nggak ada efeknya kok. Nah, itu dia. Jadi satu kata kuncinya kata sudah. Kata sudah di situ mengindikasikan bahwa kita tuh sebenarnya berpikir bahwa manusia itu bisa diubah hanya dengan satu atau dua tindakan saja. Sekali coaching beres, dimentorin sekali berubah gitu kan. Kita berpikir seperti itu. Padahal kenyataannya manusia selalu berubah secara bertahap. Ya. Yang akan membuat sebuah hasil atau pencapaian itu sustain, atau yang akan membuat sebuah pencapaian itu bisa ya terpenuhi itu. Kalau misalnya kita bicara targetnya gede gitu ya, ya target besar itu bisa terpenuhi kan pasti karena perilaku yang konsisten, yang dalam bahasa lainnya perilaku yang sudah tidak menjadi perilaku biasa, tapi sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, ciri-ciri habit adalah perilaku tersebut sudah dilakukan tanpa dipikirkan lagi, atau sudah menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari diri seseorang. Nah, artinya kalau kita tadi mengeluhkan bahwa sudah saya coaching perilakunya nggak berubah, berarti perilaku itu belum jadi habit. Sudah saya mentoring tapi kok nggak signifikan, berarti perilakunya belum jadi habit. Ya kan? Sudah saya kasih feedback, sudah saya instruksikan pekerjaan dengan cukup jelas why what how-nya, kenapa nggak termotivasi juga, ya berarti sekali lagi semua itu belum menjadi kebiasaan. Nah, maka pertanyaan kita kemudian sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya sebuah perilaku itu menjadi kebiasaan, ya kan? Nah, ada beberapa riset yang menarik ya, tapi kalau kita coba summary dari berbagai riset tentang pembentukan kebiasaan, kita selalu menemukan bahwa ada range ya. Jadi ada perilaku atau kebiasaan yang terbentuk itu cukup cepat ya, durasinya belasan hari. Jadi kita membangun sebuah kebiasaan, kita ulangi setiap hari, mungkin tentunya mengulanginya dengan sebuah paksaan ya, atau dengan sebuah sistem ya. Kita tergabung di dalam sebuah komunitas atau organisasi tertentu, kita terpaksa melakukannya, tentunya awal-awalnya begitu. Nah, maka belasan hari sudah mulai menjadi habit. Itu yang paling cepat. Tetapi
Ada juga kita temukan angka-angka yaitu sebuah kebiasaan seringkali terbentuknya, artinya betul-betul sudah naturalnya itu bisa hampir-hampir sampai setahun, yang perlu waktunya gitu. Nah, tapi kebanyakan mungkin kita akan menemukan bahwa habit itu terbentuk at least setidaknya hitungan bulannya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 bulan. Barulah sesuatu menjadi habit. Ya kalau nggak percaya kita tes saja. Ya kita bangun habit baru lah, misalnya habit berolahraga kah, habit membaca buku kah, habit untuk membuat jurnal kah, habit untuk membersih-bersih rumah rapi-rapi kah. Semuanya pasti perlu waktu. Kalau judulnya pengen bikin habit ya. Dan itu selalu dimulai dari sesuatu yang kecil lalu meningkat pelan-pelan, baru akhirnya sesuatu menjadi habit. Kita membangun habit di anak kita, misalnya sudah punya anak, membangun habit untuk misalnya tentang bangun tidur ya, kemudian jam tidur, kemudian habit untuk mandi, habit untuk gosok gigi, kan semuanya perlu waktu. Ya, tidak ada satupun habit yang terbentuk ya tiba-tiba aja gitu, nggak ada. Semuanya pasti perlu waktu. Maka dari itu proses coaching yang kita lakukan pasti harus merupakan proses yang kontinu. Maka kata sudah itu tidak terlalu tepat sebenarnya. Nah, mungkin akan lebih efektif atau lebih pas pertanyaannya kalau saya lakukan coaching selama ini secara rutin, tapi hasilnya belum kelihatan. Apa ya? Atau bagaimana ya cara melakukan coaching yang lebih baik? Nah, itu barangkali lebih pas. Tapi kalau saya sudah coaching, mengesankan coaching itu sudah dilakukan dan ada ukurannya, ada batasannya gitu ya, ada dosisnya, lalu setelah dosis itu kita berharap semuanya berubah. Padahal nggak begitu. Ya kan? Padahal perilaku orang sekali lagi perlu sebuah proses untuk terbentuknya. Nah, paketan dari coaching sebenarnya adalah feedback, teman-teman semua. Maksudnya gimana? Jadi ada satu teori yang sangat populer ya, diteliti oleh Anders Ericsson, ditulis dalam bukunya Peak gitu, yang mempopulerkan adalah Malcolm Gladwell ya, tentang teori yang disebut sebagai teori 10.000 jam, yaitu orang akan sanggup ya menjadi ahli yang levelnya tingkat dunia di sebuah keahlian. Syaratnya adalah berlatih sebanyak 10.000 jam, tetapi tidak sembarang latihan, melainkan 10.000 jam itu adalah akumulasi dari latihan yang istilahnya deliberate practice ya, latihan yang ditingkatkan secara reguler dosisnya. Nah, itu artinya latihannya nggak sembarang latihan, latihannya adalah latihan yang terstruktur, latihan yang dipandu oleh para pelatih yang mumpuni, yang tahu ya model latihan benar itu seperti apa, lalu dinaikkan pelan-pelan dosisnya gitu. Jadi 10.000 jam ini tidak sembarang pokoknya diulangnya aja 10.000 jam, nggak begitu, tapi ada tahapannya dan terus meningkat tingkat kesulitannya. Nah, itulah yang disebut sebagai teori 10.000 jam yang sebenarnya gitu ya. Nah, disitulah jelas bahwa proses coaching dan feedback itu sesuatu yang memang tidak terpisahkan. Nah, proses coaching akan mengajak orang untuk bisa kemudian mengevaluasi ya, bagaimana dia perform selama ini, kemudian dia bisa merefleksi sebenarnya apa hal-hal yang sudah baik, apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, tapi namanya coaching kan bicaranya baru di tataran ide ya, atau paling banter di tataran semangat atau perasaan. Nah, begitu orang turun ke lapangan, nah di lapangan itulah ya, si perilaku baru yang direncanakan, tindakan baru yang direncanakan, ide baru yang direncanakan akan bertemu dengan kebiasaan lama yang sudah kadung ada. Ya, akan bertemu dengan lingkungan sosial, akan bertemu dengan sistem sosial, norma gitu kan. Aturan budaya organisasi ya, kondisi industri. Nah, disitulah si orang yang atau anggota tim kita yang pengen membangun habit baru pasti perlu melakukan adjustment dari idenya tadi. Pas mau dipraktekkan pasti melakukan adjustment. Nah, pada saat dia real mau mempraktekkan adjustment itu tentunya tidak langsung mulus. Disitulah kita perlu memberikan feedback. Nah, feedbacknya ada dua jenis. Ya kan? Feedback pertama adalah saat anggota tim kita melakukan sesuatu yang sudah on the right track seperti yang kita coachingkan, maka kita perlu memberikan penguatan supaya dia memahami bahwa oh, ini hal yang baik dan karenanya perlu saya teruskan gitu. Dalam bahasa psikologinya ada semacam positive reinforcement, penguatan akan hal-hal yang positif supaya dia punya kecenderungan untuk diulangi lagi. Itu yang pertama ya kan. Karena orang kadang-kadang kalau tidak menyadari bahwa dia bagus, maka dia nggak nggak sadar apa yang bagus dan akhirnya tidak terpikir untuk mengulanginya lagi.
Nah, feedback yang jenis kedua adalah feedback yang sifatnya adalah pengarahan, yaitu feedback yang tujuan untuk mengarahkan sesuatu yang mungkin masih kurang seperti harapan kita. Nah, dua jenis feedback ini adalah feedback yang nggak bisa dipisahkan ya. Kita nggak bisa hanya kasih feedback penguat saja atau pengarahan saja. Ya, mari kita bayangkan orang yang hanya dikasih feedback penguat saja, maka dia nggak tahu bahwa dia masih harus menyempurnakan lagi keahliannya. Sebaliknya, orang yang hanya diberi feedback pengarahan saja, dia nggak tahu bahwa sudah ada hal-hal yang bagus, yang progres, sehingga dia nggak mengulangi. Padahal itu cara tercepat untuk bisa mengakselerasi kinerja kan gitu ya, mengulangi yang bagus lalu menambahi yang kurang gitu. Nah, disinilah sebenarnya penyebab ya kenapa kadang-kadang kita kasih feedback, kita kasih mentoring, kita kasih coaching ya, itu kok perubahannya nggak signifikan, karena semua proses ini harus berjalan secara kontinu ya, sampai momentumnya terbentuk, yaitu habit itu mulai jadi betul-betul kebiasaan, sesuatu yang memang tidak dipikirkan lagi kemudian berjalan begitu saja. Nah, kalau itu belum kejadian, berarti memang harus dilanjutkan. Coachingnya harus dilanjutkan, mentoringnya dilanjutkan, feedbacknya dilanjutkan. Nah, satu hal tentang feedback, feedback yang efektif ternyata adalah feedback yang berbasis data ya. Karena feedback yang efektif adalah feedback yang harus segera bisa di follow up gitu. Nah, di sini tantangannya, kadang-kadang si pemberi feedback, entah itu coach atau mentornya atau pimpinan, seringkali memberikan feedback secara umum gitu ya. Kamu kurang semangat, kamu kurang greget misalnya, caramu salah, nggak tepat. Nah, feedback seperti itu adalah feedback yang tidak efektif, karena orang yang mendengarnya tidak bisa merefer langsung bagian yang salahnya di mana, kurang semangat itu seperti apa, apalagi istilah kurang greget itu yang kayak gimana, sehingga nggak bisa langsung di follow up. Sehingga feedback itu bisa dibilang sebenarnya sia-sia ya. Orang yang bisa mengambil manfaat dari feedback semacam tadi hanya orang yang reflektif ya. Dia mikir sendiri, kenapa ya saya dibilang kurang bagus ya, dia renungkan sendiri, dia teliti, oh sepertinya ini ya. Tapi tidak semua orang seperti itu ya, jauh lebih banyak orang baper kalau dikasih feedback kayak gitu. Maka dari itu feedback yang sifatnya pengarahan adalah feedback yang harus berbasis data, sesuatu yang bisa diobservasi, sehingga yang mendapat feedback juga orangnya langsung bisa merefer kepada oke, ini poin yang kurang, dan langsung bisa memfollow up, diperbaiki gitu. Nah, begitu pula dengan feedback yang sifatnya penguat. Nah, feedback penguat karena fungsinya menguatkan, maka orang harus tahu mana yang bagus dan layak untuk di follow up, untuk dilanjutkan. Nah, maka dari itu pada saat memberikan feedback penguat juga perlu berbasis data. Pada saat kamu presentasi kemarin gitu misalnya ya, itu kamu membuka dengan sebuah data yang sangat mencengangkan. Nah, bagian itu tuh bagus banget. Kamu paham banget bagaimana mempresentasikan poin penting kepada audiens. Penggunaan data itu cakep. Nah, orang langsung bisa merefer, oh cara saya pakai data itu, cara saya membuka itu yang bagus. Pada saat kamu kemarin presentasi, lalu kemudian ada yang bertanya, nah kamu bisa menjawab pertanyaan yang menurut saya itu cocok banget dengan tipe penanyanya, itu bagus banget. Nah, orang langsung merefer, oke, kemarin presentasinya kejadiannya saya ditanya, kemudian saya jawab, oh itu yang bagus ya. Orang langsung bisa merefer sehingga akan melihat feedback itu sebagai sesuatu yang oh ini berarti bisa saya lanjutin gitu. Di sisi lain dia akan tampak sebagai umpan balik yang betul-betul tulus. Nah, sebab feedback penguatan yang tidak berbasis data seringkali dianggap sebagai basa-basi. Ini cuma basa-basi, pengen membesar-besarkan hati aja. Kenapa ya? Karena nggak ada datanya gitu kan. Nah, coaching, mentoring, dan feedback itu adalah satu paket ya, kebiasaan para pemimpin yang nggak mungkin itu hanya dilakukan sesekali, apalagi hanya setahun sekali atau setahun dua kali. Itu adalah proses kontinu ya, terjadwal maupun tidak terjadwal. Yang terjadwalnya harus ada, yang tidak terjadwal juga harus ada ya kan. Kenapa kok begitu? Yang terjadwalnya apa tuh? Ya sudah kita bahas di video tentang leadership conversation ya kan, bahwa coaching itu atau one on one itu perlu bertahap gitu ya, perlu rutin ya, sekali lagi supaya menimbulkan trust yang lebih tinggi. Di samping tadi tuh memfollow up kemajuan perilaku, karena dia nggak bisa sekali kan. Nah, mentoring juga sama gitu ya. Nah, yang kedua ya, feedbacknya juga sama, feedback mesti continue, karena perubahan perilaku seseorang itu tidak bisa terjadi tiba-tiba. Pada saat kita kasih feedback, kita perlu pertimbangkan bahwa orang itu belajar dalam tahapan ya kan.
Mari kita ingat-ingatlah masa kita kecil. Kita nggak mungkin kan belajar kalimat sebelum kita paham cara membaca tulisan dalam satu kata. Ya, dan kita nggak mungkin bisa baca tulisan dalam satu kata. Ya, membaca satu kata itu nggak mungkin kalau kita belum paham A, I, U, I, O atau alfabet. Ya, jadi alfabet dulu, kemudian merangkai ke dalam kata, ya, membaca kata, lalu dirangkai ke dalam kalimat, lalu paragraf, lalu tulisan, artikel, ya. Nah, ujung-ujungnya kita bisa membaca jurnal, artikel, ya, penelitian yang banyak sekali. Tapi semuanya ada tahapannya. Gak mungkin kita ajak orang belajar baca atau anak belajar baca langsung baca jurnal, gak mungkin. Gitu. Nah, begitu pula dengan segala kemampuan atau habit yang lain. Ya, kita nggak mungkin mengajak orang yang motivasinya sangat rendah, ya, level of engagementnya tuh dipatuh tapi menongkol, untuk tiba-tiba jadi orang yang kreatif dan inovatif. Itu impossible. Si patuh tapi mendongkol ini perlu dikasih coaching supaya dia at least, ya, mau melakukan pekerjaan yang selesai meskipun hitung-hitungan. Kalau oke, selesai meskipun hitung-hitungan, nanti naik pelan-pelan ke selesai dan proper, itu nggak hitung-hitungan. Lalu naik ke komitmen sepenuh hati, barulah kita bicara semangat kreativitas gitu. Jadi semua ada tahapannya. Maka dari itu yang perlu kita pertimbangkan pada saat coaching, mentoring dan juga memberikan feedback adalah berikan itu semua dalam tahapan. Disinilah, nah, saya pernah bikin video judulnya Leader as Educator sama Leader as Learning Designer. Karena kemampuan kita sebagai pemimpin sebenarnya adalah kemampuan untuk mendidik seseorang, gitu ya. Tidak hanya memastikan dia mencapai hasil, tapi mencapai hasilnya melalui keterdidikannya, karakter dan kompetensinya. Yang kedua adalah tentunya untuk mendidik itu kita perlu mendesainnya, proses belajar yang proper gitu. Kalau anak baru masuk, ya bagaimana tahapan belajarnya. Kalau seandainya dia udah experience setahun, dia punya bakat memimpin, bagaimana tahapannya. Kalau dia tidak berminat memimpin, dia ingin menjadi seorang spesialis, maka bagaimana tahapannya supaya makin ahli. Kalau dia punya isu dengan teamwork, bagaimana kita akan mengajari dia teamwork. Ya, nggak mungkin orang yang sangat penyendiri misalnya tiba-tiba bisa teamwork dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti perlu ada tahapannya. Nggak mungkin orang yang sangat tidak percaya diri lalu tiba-tiba pede, nggak mungkin. Perlu belajar dalam tahapan. Nggak mungkin orang yang egois terus tiba-tiba menjadi orang yang mau berkorban bagi tim, nggak mungkin. Pasti ada tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itulah yang mesti kita pahami dan kemudian kita coaching dan feedback secara bertahap, ya, sehingga kemudian pelan-pelan kemampuan itu akan terbentuk. Disitulah, ya, maka tadi di awal saya katakan bahwa problem utamanya adalah penggunaan kata sudah. Sebab kata sudah itu mengindikasikan kita merasa sekali jadi coaching, mentoring, feedback itu akan mengubah segalanya. Padahal kejadian yang sesungguhnya adalah coaching, mentoring, feedback dan segala macam ing yang lain, ya, training gitu misalnya. Itu sesuatu yang continue yang perlu kita lakukan sampai seseorang terbangun kebiasaannya, terbangun kompetensinya. Setelah terbangun bagaimana? Tingkatkan lagi ke yang lain. Pasti selalu ada gap, ya, ketika orang kita beri tugas atau tantangan yang lebih tinggi lagi, pasti selalu ada gap yang baru yang muncul. Nah, gap baru ini kemudian yang perlu kita follow up dengan coaching, mentoring, feedback dan seterusnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.